Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat sekalian. Panggung politik tanah air kita semakin heboh saja sahabat ya. Baru-baru ini beredar video dari salah seorang kubu Pak Jokowi yaitu Andi Aswan yang memberikan pernyataan bahwa sepertinya salah satu vokalis dari pemburu ijazah Pak Jokowi yaitu Dr. Tipa itu akan menarik diri dari layar kaca dan mengikuti jejak Rismon Sianipar dalam menempuh yang namanya RJ sahabat. Nah kalau demikian adanya, apakah ini adalah bentuk perdamaian yang tulus ataukah ini merupakan lonceng kematian bagi daya kritis oposisi yang kita tahu bahwa Dr. Tipa ini adalah orang yang sangat vokal selama ini ya, menyuarakan soal ijazah Pak Jokowi palsu bersama dengan Roy Suryo. Ini hal yang luar biasa karena kalau demikian adanya maka Roy Suryo betul-betul kini tampak berdiri sendirian di tengah badai. Apakah ia sudah dikhianati oleh keadaan ataukah ia satu-satunya yang masih memegang prinsip, atau boleh jadi karena ya biasalah karena isu ini ada 50M kan yang beredar di belakangnya. Mungkin titik-titik Roy Suryo terlanjur menerima pesanan besar ini sahabat. Dan hal yang luar biasa saya kira adalah tak kala RJ ini terjadi, sebagaimana yang terjadi pada Bang Egy Sujana dan Rismon Sianipar maupun Damai Lubis, Pak Jokowi dengan tulus menerima karena kan Pak Jokowi itu orangnya pemaaf sahabat. Dan ini tidak main-main karena pembicaraan ini di-up langsung oleh Andi Aswan. Seperti apa videonya? Ini coba kita cek secara bersama-sama. Apakah dia akan mengajukan restoratif justice ke Pak Jokowi? Nah, ini big question juga. Karena kita melihat Dr. Tifa ini semenjak Rismon mengajukan restoratif justice, tiba-tiba dia menghilang dari medsos, menghilang dari media mainstream yang biasanya itu akan muncul. Dan saya ingat waktu di catatan demokrasi, salah satu bicaranya mestinya itu adalah Dr. Tifa itu. Akhirnya diganti oleh salah satu dari penasihat hukumnya, yaitu Bang Petrus Celestinus. Ya. Jadi menimbulkan suatu pertanyaan yang cukup membuat orang penasaran, karena kalau kita flashback ketika Rismon mengajukan RJ, itu juga melakukan hal yang sama. Rismon tidak mau tampil di televisi, tidak mau tampil di podcast, dan menghilang seperti itu. Dan yang terakhir kan bertemu dengan saya di Metro TV pada saat itu melalui Zoom. Itu terakhir saya bertemu dengan dia. Jadi awal bulan pada saat itu. Nah, apakah Dr. Tipa akan melakukan hal yang sama? Dan saya punya keyakinan itu sekarang ini Dr. Tipa itu berkontemplasi. Dan terus terang ada yang mengkontak saya. Ada yang mengkontak saya ingin meminta RJ. Ya, ada yang mengkontak saya untuk minta RJ untuk itu. Saya masih belum yakin apakah ini merupakan permintaan atau hanya main-main saja atau menjebak saya seperti jebakan Batman kan seperti itu. Tapi perlu juga kita amati ya, dari teroris ini, kalau Rismon keluar dan diterima RJ dan SP3, tapi dia masih menghadapi dilematis yaitu tentang kriminalnya, kasus kriminalnya itu. Tapi bagaimana dengan Tifa?
Kalau Dokter Tifa ini dia mengajukan RJ, kemudian diterima RJ-nya oleh Pak Jokowi dan juga teman-teman yang lain, maka dia akan bebas seperti siapa? Egy Sujana dengan FP3 karena tidak mempunyai laporan kepolisian dari pihak-pihak yang lain. Pasti dia itu berpikir keras untuk itu. Tapi di lain pihak, kalau kita ketahui, 2 minggu yang lalu dia membuat suatu press conference dan peresmian bukunya itu. Nah ini juga suatu pertanyaan juga besar juga. Yang membuat 2 buku itu yang sangat tendensius yang mengenai otaknya Pak Jokowi. Nah kita paham, Pak Jokowi adalah seorang negarawan yang mempunyai hati yang besar dan juga pemaaf. Dan selama ini, Jadi yang perlu digarisbawahi yang pertama sahabat, bahwa yang bicara ini adalah Andi Aswan. Andi Aswan ini salah satu orang yang dekat dengan Pak Jokowi dan memberikan sinyal yang sangat kuat. Bahkan di dalam video itu jelas sekali bahwa ada yang pernah mau menghubunginya dan beliau juga tidak langsung percaya, tetapi tanda-tanda yang diperlihatkan Dokter Tifa itu sangat jelas. Gimana pola yang dibangun oleh Rismon Sianipar sama persis ketika Dokter Tifa akhir-akhir ini sudah mulai menghilang dari media dan lebih banyak pengacaranya yang diberikan kuasa untuk bicara sebagaimana yang disampaikan oleh Andi Aswan. Tetapi yang perlu diingat bahwa pemaafan itu jarang sekali bersifat murni, artinya bersifat murni personal ya. Ini adalah instrumen kekuasaan sahabat ya. Makanya Machiavelli itu dalam karyanya The Prince pernah menekankan bahwa seorang penguasa yang cerdas harus tahu kapan harus menggunakan kekuasaan dan kapan harus menggunakan kebaikan. Dan sepertinya mohon maaf ya, kapan harus menggunakan kekerasan dan kapan harus menggunakan kebaikan untuk menetralisir musuh. Dan boleh jadi memang pola RJ yang terjadi akhir-akhir ini itu lebih banyak pada situasi itu, sebab kita tahu bahwa kasus ini sudah P19 lalu dikembalikan lagi ya. Seharusnya kan 14 hari menjadi deadline waktu di pihak penyidik Polda Metro Jaya, tapi sampai hari ini juga belum dikembalikan ke kejaksaan ya. Bisa jadi memang sengaja ditarik ulur untuk menunggu RJ dan menyisakan Roy Suryo. Nah tentu yang menjadi pertanyaan kalau kita membaca dari segi psikologi ketakutan, lalu kita sandingkan dengan integritas, kenapa Dokter Tifa dan yang lainnya memilih diam? Ya ini secara psikologis adalah bentuk adaptasi terhadap tekanan sahabat. Ya, artinya kalau kita merujuk dalam sebuah eksperimen, ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh otoritas terhadap perilaku individu. Dan ketika tekanan hukum menjadi nyata, insting bertahan hidup atau survival instinct itu seringkali mengalahkan yang namanya idealisme. Dan boleh jadi itu yang terjadi pada Dokter Tifa, Rismon Sianipar, Egy Sujana, dan Damai Harilubis. Tetapi bagi mereka yang tetap bertahan seperti Roy Suryo, saya kira risiko kesepian adalah harga yang harus dibayar. Jadi dia akan berjuang sendiri, karena ketika kolega seperjuangan mulai memilih jalur aman, integritas seseorang diuji di titik nadir. Yang menjadi pertanyaan, apakah publik akan melihat ini sebagai bentuk kepahlawanan atau hanya sekedar keraspalaan yang sia-sia, sampai Roy Suryo ini hanya keras kepala. Oleh sebab itu sahabat-sahabat sekalian, perlu juga kami tegaskan ulang bahwa secara teori yang namanya RJ itu adalah merupakan pencapaian hukum yang mulia. Namun jika RJ ini digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik, maka hukum telah melanggar fungsi menjadi alat penjila. Nah kita tinggal melihat konteksnya ini. Di kasus Pak Jokowi ini saya kira Pak Jokowi sangat jelas posisinya ya. Beliau berkali-kali mengatakan bahwa secara pribadi akan memaafkan mereka. Artinya memang secara individual, secara kemanusiaan. Tetapi hukum bisa saja berjalan terus.
Ya, tergantung bagaimana penyidik melihat keseriusan, bagaimana Pak Jokowi melihat keseriusan dari orang-orang ini. Apakah dia RJ hanya keterpaksaan atau memang menyadari bahwa dia salah, kan di situ masalahnya. Penting memang dipahami bahwa yang namanya dunia politik itu tidak pernah hitam putih. Tapi satu yang pasti, tetapi di saat yang lain masih berdiri tegak, saat yang lain mulai berlutut, adalah mereka yang akan dicatat sejarah, entah sebagai pemenang atau sebagai pengingat bahwa harga sebuah prinsip memang sangat mahal. Itu kalau benar-benar apa yang diperjuangkan oleh Roy Suryo sebuah bentuk ketulusan dan sebuah bentuk perjuangan keadilan. Nah, bagaimana menurut sahabat-sahabat? Apakah Roy Suryo ini ada dalam kategori itu? Silakan sahabat-sahabat menulis di kolom komentar. Saya kira demikian ya. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.